生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 151. Ini pelukan yang kau utang padaku, aku. Di atas tahta adalah permata putih melingkar yang sangat besar, mengeluarkan sensasi lembut yang beredar di sekitar dan membuat pembangkit tenaga dari 6 kuil besar benar-benar waspada dan gelisah. Rasanya seolah-olah tidak ada yang lain di dunia ini, karena tidak ada seorang pun di daerah itu yang dapat mengalami cedera apapun. Di kursi besar ada pola kulit kura-kura, memanjang ke bawah seperti kaki gajah, dengan 2 pegangan tangan besar naik di samping. Tahta ini muncul seperti patung. Simbol dekoratif tebal yang tak terhitung jumlahnya digambar di kedua sisi belakang, menyebar ke sudut tahta ini, memberikan kesan aroma musim semi. Dengan desahan ringan, sebuah suara tua dan dalam bergema, saudara Sheng Yu, tidak perlu menjadi tidak sabar. Mengesampingkan fakta bahwa semuanya sesuai dengan aturan dan peraturan, Haon tidak melakukan kesalahan. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah, mengapa tidak membiarkan dia menjelaskan semuanya terlebih dahulu? Mengenakan gaun putih dengan lengan besar, Yang Haohan dengan tenang berdiri di depan tahta besar itu. Menghadapi tahta yang tak tertandingi di belakangnya, bahkan sesepuh berjanggut, berpakaian hitam, dan langsing Sheng Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Bahkan jika beberapa pemuda yang berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis tidak dapat mengenalinya, bagaimana mungkin Sheng Yu tidak? Ini adalah salah satu dari 6 tahta surgawi yang agung, yang dikenal sebagai tahta perlindungan dan rahmat surgawi. Mengenakan gaun putihnya, Yang Haohan ternyata adalah ksatria pertahanan dan strategi surgawi yang mengawasi markas aliansi dan pemimpin aliansi kuil saat ini. Yang Haohan, apakah kamu mencoba menghentikanku? Tidak peduli seberapa kuat Sheng Yu, di depan tahta perlindungan dan rahmat surgawi, dia tidak bisa memaksakan dominasi mutlak. Ini karena dia tahu bahwa terlepas dari kenyataan bahwa dia juga berada di langkah ke-9, tidak ada cara baginya untuk menghancurkan pertahanan Yang Haohan dengan kekuatan ofensifnya. Yang Haohan menjawab dengan suara yang dalam, saudara Sheng Yu, bahkan saya tidak tahu bahwa pria kecil ini akan membawa ketidaknyamanan seperti itu. Namun, Anda adalah yang pertama dari pemimpin aliansi tambahan. Di hadapan begitu banyak elit generasi muda dari 6 kuil besar di sini, untuk kemuliaan aliansi, tolong kendalikan diri Anda. Urusan pemuda harus diserahkan kepada mereka untuk diselesaikan di antara mereka sendiri. Mendampingi pidato ini, aura prestise tertinggi dilepaskan dari tubuh Yang Haohan, dan dengan lambaian tangannya, lingkaran cahaya keemasan membungkusnya dan pahlawan langkah ke-9 ini, Sheng Yu. Penampilan Sheng Yu pada saat ini, dan di depan mata Long Haon, merupakan pelanggaran terhadap aturan aliansi. Dia tidak ingin peristiwa ini mempengaruhi pendapat para pemuda ini terhadap aliansi, jadi dia memutuskan suara mereka dari dunia luar. Sheng Yu membalas dengan marah, berhenti memberitahuku fakta yang begitu jelas, cicit saya menerima kerusakan mental kritis. Apa yang harus Anda katakan tentang itu? Yang Haohan menjawab, Sheng Yu, tenanglah. Beberapa hari yang lalu, cucu saya terluka parah oleh cicit perempuan Anda ini. Apa yang harus Anda katakan tentang itu? Sheng Yu terdiam sebelum berdalih dengan beberapa kata, cucu perempuan saya adalah putri suci Samsara. Anda harus tahu betapa pentingnya dia bagi aliansi. Dari perubahan bertahap di wajahnya, Yang Haohan tampaknya menjadi sangat marah. Sheng Yu, kamu benar-benar menjadi tak tertahankan. Aku akan menangkapmu. Putri suci Samsara memang sangat penting, tetapi Haon dilahirkan dengan konstitusi Scion of Light. Energi spiritual internal bawaannya adalah 97. Jadi, seberapa penting dia bagi kuil ksatria kita? Wajah Sheng Yu menjadi kosong. Apa yang kamu katakan?
Sebuah keturunan cahaya. Yang Haohan dengan dingin mengerang, penglihatanmu jauh dari sebagus cicitmu. Sheng Yu kembali sadar dan berkata dengan marah, apa gunanya mengatakan itu? Kecil ini baru saja memperlakukan cicitku seperti itu, bahkan setelah dia melakukan begitu banyak untuknya. Saya tidak peduli. Jika masalah ini tidak dijelaskan hari ini, di masa depan, segala sesuatu antara kuil pembunuhku dan kuil ksatriamu akan berakhir. Kakek buyut, jangan. Terbangun dari kondisi setengah tidak sadarnya yang panjang, Cair kebetulan mendengar bagian terbesar dari percakapan kedua pahlawan tua itu. Melepas kerudungnya, berlumuran darah, dia mengungkapkan wajahnya yang pucat dan halus. Di sekitar pupil abu-abunya, riak kabur muncul saat dia perlahan berdiri tegak di depan Sheng Yu. Kakek buyut, perselingkuhan ini adalah sesuatu antara aku dan dia. Jangan ikut campur di dalamnya. Sheng Yu benar-benar marah, bocah kecil ini memperlakukanmu seperti ini, namun, kamu masih ingin membelanya? Cair menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak melakukan kesalahan. Jika ini adalah pilihannya, maka biarkan saja. Kakek buyut, Anda tidak dapat memengaruhi hubungan antara dua kuil kami karena kami. Sheng Yu memandang Cair sebelum melihat Yang Haohan, dengan tahta perlindungan dan rahmat surgawi di punggungnya. Kemudian, dengan marah, dia berkata, ayo pergi. Pada akhirnya, dia adalah kepala pembantu aliansi, dan karena itu, bagaimana mungkin dia tidak menyadari betapa seriusnya situasi umum saat ini. Cair menggelengkan kepalanya sekali lagi, kakek buyut, pergi dulu. Sheng Yu memberinya tatapan bingung, bertanya, untuk apa kamu tetap di sini? Dipermalukan berulang kali oleh bajingan kecil ini? Dia secara alami mudah marah, tetapi pada kenyataannya, itu semua demi cicit perempuannya yang luar biasa ini. Kalau tidak, mengapa dia muncul dengan terburu-buru untuk masalah kecil seperti itu? Di mata Cair yang buta, gelombang kesusahan muncul saat dia dengan tenang berkata, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Mengapa? Di atas panggung. Biarkan aku pergi. Long Haon berteriak marah kepada Ying Sui Feng. Karena dia menghadapi 6 master aula tambahan ini, dia tidak bisa melihat pemandangan yang terjadi di punggungnya. Mantel cahaya mengisolasi platform dari suara di belakangnya. Dan untuk perubahan cahaya di sekitarnya, dia hampir tidak memikirkannya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu berapa banyak rasa sakit yang dialami Cair, mendengar dia memilih Lin Xin daripada dia? Direbut oleh Ying Sui Feng, dia tidak punya cara untuk melanjutkan. Meskipun menghadapi dia, Ying Sui Feng masih melihat situasi berlangsung di belakang Long Haon. Matanya tertuju pada Sheng Yu dan Yang Haohan, dua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang muncul secara bersamaan di atas panggung. Dia tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa dia pengaruhi. Saat Long Haon akhirnya dibebaskan, dia sangat marah. Han Qian yang mengambil langkah maju untuk menopang tubuhnya yang jatuh. Sepertinya Long Haon tidak merasakan sedikit pun kekuatan dan tekanan hebat yang dilepaskan oleh Ying Sui Feng. Pada saat itu, sepertinya dia berlutut tanpa ragu sedikit pun di hadapan Han Qian. Kepala Ksatria Saint Elder, saya punya permintaan. Han Qian secara alami melihat situasi di luar, dan merasa murung tentang situasi di luar kendali yang terjadi. Sambil menghela nafas, dia bertanya sebagai balasan, apa permintaanmu? Long Haon berkata dengan tegas, saya ingin meninggalkan kompor spiritual yang diberikan yang merupakan hadiah untuk posisi pertama dalam kompetisi individu tahun ini, dan meminta agar aliansi mengizinkan saya memilih rekan setim lain sebagai gantinya. Apa? Han Qian sekali lagi tampak sangat terkejut, maksudmu kau ingin meninggalkan kompor spiritual? Orang harus tahu bahwa hampir seluruhnya demi hadiah inilah seleksi perburuan iblis ini menjadi sorotan. Dapat dikatakan bahwa bahkan kompor spiritual paling rata-rata sudah menjadi harta karun dari surga. Dan terlepas dari segalanya, dia ingin melepaskan haknya atas tungku spiritual? Master aula tambahan lainnya saling memandang dengan cemas. Untuk sesaat, mereka tampak benar-benar bingung. Han Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, apakah kamu tahu apa yang kamu mainkan? Long Haon berkata dengan nada tegas, Kepala Ksatria Senior Sen, saya tidak main-main.
Jika aliansi tidak dapat mengabulkan permintaanku, aku akan melepaskan hakku untuk masuk ke pasukan perburuan iblis. Kemudian, 5 tahun dari sekarang, saya akan memasuki kompetisi sekali lagi. Ketika saatnya tiba, permintaan saya akan sama. Jika, seperti sebelumnya, aliansi tidak dapat mengabulkan permintaanku, maka aku tidak akan bergabung dengan pasukan perburuan iblis. Itu tidak mungkin. 6 Master Aula tambahan tampaknya telah meneriakkan kata-kata yang sama ini pada saat yang bersamaan. Untuk Han Qian, itu karena dia takut Long Haon tidak memasuki pasukan perburuan iblis. Pasukan perburuan iblis sebenarnya adalah satu-satunya jalan yang dapat dilalui seseorang dari 6 kuil besar untuk benar-benar mencapai status tinggi dan juga merupakan jalan terbaik untuk pertumbuhan seseorang. Memiliki fisik dari Scion of Light, jika Long Haon, yang memperoleh posisi pertama untuk Demon Han seleksi, adalah untuk meninggalkan masuk ke Demon Han Squad, kemungkinan besar akan merusak masa depannya. Adapun 5 Master Aula tambahan lainnya, mereka sebenarnya berpikir secara berbeda. Untuk berpartisipasi sekali lagi 5 tahun kemudian, melihat bahwa dia adalah nomor 1 tahun ini, siapa yang mungkin bisa melawannya 5 tahun kemudian? Dia pasti akan menjadi nomor 1 sekali lagi. Bagaimana mereka bisa rela melihat seseorang yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun untuk berpartisipasi sekali lagi 5 tahun kemudian? Long Haon menunduk dan berkata, tolong setujui permintaan saya. Han Qian berkata dengan suara yang dalam, lalu, siapa orang yang kamu inginkan di timmu? Long Haon segera mengangkat kepalanya dan menjawab, ini adalah Chair dari kuil Assassin. Meskipun saya ingin memilih satu orang lagi, itu tidak boleh bertentangan dengan aspek kompetisi yang adil. Lin Xin tidak masuk ke 16 besar, dan Chair adalah orang yang benar-benar ingin saya pilih. Saya harus memilih Lin Xin terlebih dahulu hanya karena saya memiliki perjanjian sebelumnya, tetapi Chair adalah orang yang ingin saya lindungi sepanjang hidup saya, jadi saya tidak dapat dipisahkan darinya. Jika kedua belah pihak tidak bisa puas dengan ini, saya hanya akan berhenti menjadi anggota Demon Han Squad dan mengikuti Chair. Dimanapun dia berada, saya akan berada di tempat yang sama. Di luar mantel cahaya. Tampilan tertekan Chair berubah tak bernyawa, sementara wajah Yang Haohan dan Sheng Yu berubah megah. Untuk menyebabkan keributan seperti itu, jadi anak kecil ini masih memiliki gerakan seperti ini di tangannya. Untuk sesaat, 2 pembangkit tenaga listrik besar dari langkah ke-9 merasa terbelah antara tawa dan air mata. Suasana suram Yang Haohan bahkan sedikit lebih intens daripada Sheng Yu. Apa-apaan ini? Jadi sebenarnya ada cara memutar untuk mencapai tujuannya. Namun, bagaimana anak kecil ini tidak menceritakan semuanya dengan jelas kepada wanita muda itu sebelumnya? Ini sangat konyol darinya. Sejujurnya, ini tidak bisa disalahkan pada Long Haon. Pertama-tama, hari ini adalah semifinal. Bagaimana dia bisa memperkirakan bahwa mereka akan langsung melanjutkan ke final hari ini? Belum lagi, dengan kekuatan Chair, Long Haon bahkan tidak mempertimbangkan untuk bersaing memperebutkan 2 posisi teratas, terutama setelah undian semifinal diundi dan ternyata dia telah ditandingkan dengan Chair. Secara alami, dia tidak akan mengungkapkan pikirannya padanya. Dalam pikirannya, dia awalnya akan mengambil inisiatif untuk kebobolan, dan Chair akhirnya akan menjadi salah satu dari 3 besar. Rencana Long Haon identik dengan Chair, sampai-sampai dia mempertimbangkan untuk melarikan diri dari janjinya dengan Lin Xin dengan menyerahkan pertandingan untuk tempat ketiga. Setelah 5 tahun, dia akan kembali menghadiri seleksi perburuan iblis dan memilih Lin Xin saat itu. Tapi siapa yang mengira bahwa Chair akan kebobolan 2 kali berturut-turut, benar-benar merusak rencana Long Haon. Selanjutnya, pada saat itu, final telah dimulai, dan semua yang Long Haon bisa pikirkan pada saat itu adalah memenangkan kejuaraan untuk memeluk Chair. Jika sebaliknya, final diadakan pada hari berikutnya, meskipun Long Haon akan berada dalam suasana hati yang sangat kompleks setelah melihat bahwa Chair kebobolan demi dirinya, dia masih tidak akan melupakan masalah penting seperti itu. Bahkan setelah final dimulai, Long Haon masih berasumsi bahwa akan ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan Chair. Dia tidak membayangkan bahwa peraturan roulette tidak hanya akan melarang dia kembali ke sisi Chair, tetapi mereka juga mengisolasi dia dari luar,
membuatnya salah paham, berpikir bahwa suaranya tidak akan ditransmisikan keluar. Part 152. Situasi yang muncul dari kebetulan demi kebetulan ini membuatnya tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri kepada Chai'er. Setelah memilih Lin Xin, dia segera ditangkap oleh Ying Sui Feng dan tidak memiliki kesempatan untuk menyatakan fakta bahwa dia ingin melepaskan kesempatan untuk mendapatkan kompor spiritual. Menahan cahaya keemasan dan menarik tahta perlindungan dan rahmat surgawi, Yang Haohan berbalik dan menatap Long Haon yang masih berdiri di belakang peron. Kemudian, dengan erangan penuh amarah, dia mengangkat tangan kanannya, melepaskan mantel cahaya dengan genggamannya. Segera, seluruh stadion bergetar hebat saat mantel cahaya ini menghilang. Baiklah, pembentukan regu, menggunakan roulette, akan dilakukan besok. Semua kontestan harus kembali dan beristirahat. Semua Hallmaster akan tetap tinggal, dan Long Haon, kamu tetap tinggal. Mendengar instruksi Yang Haohan, Long Haon menoleh, dia tidak benar-benar melihat Yang Haohan, tapi menuju Chai'er. Chai'er. Melihat penampilan luarnya dan wajahnya yang pucat, Long Haon merasa seolah-olah dia disambar pisau. Bahkan tidak memperhatikan yang tua yang sangat perkasa, dia mengejar Chai'er. Nyah! Sheng Yu berteriak marah, dan dengan lambaian tangannya, tekanan yang tak tertahankan diterapkan pada tubuh Long Haon, yang mengirimnya terbang kembali ke tengah podium. Kali ini Yang Haohan tidak campur tangan untuk menghentikan serangan. Apapun yang dikatakan orang, Long Haon adalah orang yang menyakiti perasaan cicit perempuan Sheng Yu. Jika kali ini, dia tidak membiarkan Sheng Yu melampiaskan amarahnya, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Selanjutnya, dia telah memberitahu Sheng Yu sebelumnya tentang konstitusi Scion of Light Long Haon, jadi dia percaya Sheng Yu akan bertindak dengan moderasi. Pada saat ini, cahaya berwarna merah menyala bersinar, seperti semacam kompor, di samping, mengarah ke bawah tubuh Long Haon. Kecemerlangan melingkar merah yang dikontrol dengan tepat, diterapkan dan dilepaskan dengan lembut, memiliki efek tak terduga mendorong Long Haon kembali dengan momentum yang besar, membantu Long Haon jatuh di tengah podium lebih mantap. Senior yang mulia, Nona Chai'er, jangan salahkan dia. Ini semua salahku. Mata semua orang tertuju pada pria muda dengan rambut berwarna hijau tua yang elegan. Itu Lin Xin, maju dengan kecepatan tinggi menuju Long Haon dan Sheng Yu yang perkasa. Dia saat ini terlihat jauh lebih tidak mencolok dari sebelumnya, tampak jauh lebih stabil dan tenang. Menghadapi Sheng Yu, dia berlutut, "Senior yang mulia, jika kamu ingin menghukum seseorang, tolong hukum aku." Pada saat Long Haon tiba di kota suci, saya sudah bertemu dengannya sebelumnya di kota Aimei, dan menipunya, membuatnya memberi saya janjinya. Tatapan mata Sheng Yu memiliki kilatan yang sangat dingin, bicaralah. The Saint Magic Tutor menatap Lin Xin dengan sedih, tiba-tiba ketakutan. Tetap saja, dia tidak menghentikan cucunya ini. Masalah ini melibatkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dan membuat mereka secara pribadi mengambil tindakan, jadi bahkan dengan statusnya, tidak ada cara baginya untuk campur tangan dalam hal ini. Lin Xin berlutut di sana dengan tatapan yang sangat tulus. Hari itu, di kota Aimei, aku memberinya 3 botol pil sebagai imbalan atas janji bahwa jika Long Haon di masa depan akan mendapatkan kursi di 3 besar, dia akan memilih saya sebagai rekan satu timnya. Namun, ketika saya membuatnya membuat janji ini kepada saya menyembunyikan darinya fakta bahwa saya sebenarnya tidak dapat menggunakan sihir ofensif apapun. Sampai sekarang, dia seharusnya sudah tahu tentang masalah ini, tetapi bahkan setelah menjadi juara kompetisi ini, dia masih tidak kembali pada kata-katanya, dan memilihku. Saya pikir Anda juga berharap pria cucu Anda menjadi seseorang yang menghormati kata-katanya. Hal ini salahku sendiri, karena akulah yang menipunya. Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atas masalah hari ini. Saya ingin membatalkan janji yang kita buat saat itu, saya tidak perlu bergabung dengan pasukannya. Sheng Yu mendengus marah, jadi sekarang izinmu diperlukan agar Chai'er berada di regu orang lain. Pada saat itu, setelah pergi ke sisi Lin Xin, Long Haon berlutut. Dalam kapasitas Sheng Yu sebagai kakek buyut biologis Chai'er, dia pantas melakukan tindakan berlutut ini.
Matanya dipenuhi dengan tatapan langsung saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Senior yang terhormat, ini adalah pertukaran yang adil dan saya tidak percaya saya membuat kesalahan dengan menyetujuinya. Kesalahan saya adalah meninggalkan Cair patah hati. Namun, Anda tidak dapat ikut campur dalam pilihan saya ini, apalagi menghukum Lin Xin." Itu benar, Lin Xin menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang penyihir yang tidak bisa menggunakan sihir ofensif apapun dariku. Namun, dia memberi saya, sebagai hadiah, 3 botol pil, yang berisi total 30 pil tingkat keempat. Jika bukan karena fakta ini, bagaimana saya bisa begitu murah hati kepadanya? Karena saya memilih untuk menerima pil-pil ini, saya juga menerima bagian lain yang tidak pasti dari kesepakatan itu. Jadi, bahkan jika Anda membiarkan saya membuat pilihan ini sekali lagi, saya akan tetap memilih dia. Demi Cair, saya bisa mengorbankan hidup saya, tetapi karena janji ini adalah sesuatu yang telah saya berikan sebelumnya, saya harus menghormatinya. Saat dia berbicara, Long Haon menarik Lin Xin ke sisinya, dan tiba-tiba berdiri bersamanya. Meskipun Yang Hao Han telah memberi perintah agar pesaing lain pergi, para pemuda ini secara tidak sadar berhenti bergerak ketika Lin Xin muncul. Kata-kata Long Haon sebelumnya ini benar-benar kategoris. Bahkan di depan Sheng Yu, dia tidak mundur sedikit pun. Apalagi para pemuda yang berpartisipasi dalam kompetisi yang sama ini, bahkan 6 master aula tambahan benar-benar terperangah. Anak ini berani melawan yang dikenal memiliki temperamen buruk di seluruh aliansi, Sheng Yu. Selanjutnya, dia melakukannya di depan begitu banyak orang. Temperamen buruk Sheng Yu adalah sesuatu yang terkenal di seluruh aliansi, jadi sayangnya masalah ini kemungkinan besar memiliki dampak yang ekstrim. Sheng Yu menatap Long Haon dengan ekspresi terkejut. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak seseorang, bahkan dengan status yang sama, berani menentangnya, apalagi seorang junior. Yang Hao Han secara tidak sadar telah bergeser ke sisi Long Haon. Meskipun dia merasa murung melihat pemandangan ini, Long Haon bukan hanya Scion of Light, tetapi juga satu-satunya putra dari orang yang memiliki tahta surgawi dari Doom and Slaughter, abdicator dari Night Alliance, Divine Night Long Xingyu. Jika Sheng Yu benar-benar meluncurkan serangan dengan dorongan saat itu, jika sesuatu terjadi, dia harus melindungi Long Haon. Lebih penting lagi, jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa Long Haon tidak mengatakan sesuatu yang salah. "Diam!" Cair tiba-tiba berteriak, siluetnya berubah menjadi kabur, menyerang Long Haon. Tangan kanannya membawa belati berwarna emas gelap, langsung mengarah ke dada Long Haon. Dia mengerti, dengan sangat baik, temperamen kakek buyutnya, dan benar-benar takut bahwa kakek buyutnya akan bertindak secara pribadi dalam masalah ini. Bahkan jika Yang Hao Han, ksatria pertahanan dan strategi surgawi dan pemimpin aliansi, ada di sana, kakek buyutnya ini benar-benar marah pada Long Haon. Bagaimana dia bisa mengizinkan Haon untuk tinggal bersamanya? Ketika semuanya terjadi, dia dengan tenang mendengarkan selama ini. Dia mulai mengerti bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Dalam hatinya, dia tidak lagi menyalahkan Long Haon sedikit pun, meskipun dia merasakan sakit internal sedikit lebih awal. Satu-satunya yang dia salahkan adalah dirinya sendiri karena tidak bisa mempercayainya dan menunggu penjelasan. Jika bukan karena dia telah memuntahkan darah, mengapa kakek buyutnya menunjukkan dirinya melanggar aturan kompetisi? Karena dia adalah orang pertama yang melancarkan serangan, kakek buyutnya secara alami tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Dengan mempertimbangkan tingkat kultivasi Long Haon, mungkin kakek buyutnya akan tenang setelah dia menahan beberapa pukulan miliknya. Namun, apa yang Cair tidak harapkan sedikit pun adalah bahwa, di depan serangannya, Long Haon hanya berdiri di sana, tanpa reaksi sedikit pun selain menggerakkan pergelangan tangannya dan langsung melepas Holy Spirit Armor-nya. Belati emas gelap berhenti 1 meter dari dada Long Haon, saat suara Cair bergetar hebat, "Kamu! Kenapa kamu tidak menghindari seranganku?" Long Haon melihat wajah pucat Cair dan mengangkat tangannya, perlahan mengangkat cadarnya. Dengan sekali pandang, dia telah melihat beberapa sisa darah di kerudung, dan pada saat itu, merasakan jantungnya menegang seperti berada di bawah tekanan besar.
Long Haon berkata dengan suara lembut, saya berjanji untuk berdiri di sisi Anda dan saya tidak menyesal tentang itu. Saya juga tidak melanggar aturan kompetisi. Namun, aku berhutang penjelasan padamu. Karena membiarkanmu terluka, aku bersalah. Untuk alasan ini, saya harus dihukum. Sebuah cahaya putih melesat dari dada Long Haon, langsung mengarah ke belati emas gelap di tangan kanan Chair. Kemampuan berevolusi Saint Spiritual Stove, tarik. Dalam jarak sedekat itu dan dengan waktu yang tiba-tiba, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak mungkin menghentikan ini. IP. Belati emas gelap di tangan Chair itu langsung ditarik, menembus dada Long Haon sampai hanya pegangan bisa dilihat. Ujung belati ini keluar dari punggung Long Haon, dan darah langsung menyebar dari dada dan punggungnya, menutupi seluruh jaketnya. Namun, Long Haon tampak seolah-olah dia tidak merasakan tusukan ini. Membentangkan kedua tangannya, dia mengaitkan lengannya untuk menahan Chair di pelukannya dan berkata dengan suara lembut, ini adalah pelukan yang kamu berutang padaku. Haon. Chair berteriak dalam kesedihan, mencoba untuk mengambil belati dari dia. Namun, dalam pelukan erat Long Haon, dia tidak bisa mengeluarkannya. Wajah heroik Sheng Yu berubah dari keadaan tertegun menjadi terkejut, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tusuk untuk seteguk darah, sepertinya kita tidak kalah. Yang Hao-han mengerutkan alisnya, menatapnya. Sheng Yu berkata, tanpa menahan diri sedikit pun, apa yang sedang aku lakukan di sini? Anda adalah pemimpin aliansi, jadi Anda harus menangani situasi sesuka Anda, saya akan kembali tidur. Saya benar-benar tidak bisa diganggu dengan urusan anak kecil. Yang Hao-han cukup terkejut dan mengerutkan alisnya lebih erat. Namun, bibir Sheng Yu bergerak sekali lagi, sepertinya mengatakan sesuatu padanya, langsung membuat wajah ksatria pertahanan dan strategi surgawi ini terlihat sangat muram. Dengan kilatan hitam cemerlang, dia maju selangkah. Begitu saja, Sheng Yu yang heroik menghilang seketika. Sudut bibir Yang Hao-han berkedut pada gilirannya, saat kata-kata Sheng Yu bergema sekali lagi di telinganya, anak ini cukup bagus, dia memiliki temperamen yang sangat hebat, jauh lebih baik daripada omong kosong tua yang licik ini. Mungkin Long Haon bahkan tidak berharap bahwa dia mendapatkan, dalam sekejap, persetujuan Sheng Yu. Jelas, tusukan yang dia terima dari belati Chair ini membuat Sheng Yu tenang. Scion of Light benar-benar cocok dengan cicit perempuannya ini dalam kapasitasnya sebagai putri suci samsara. Haon, cepat lepaskan aku. Chair cemas berteriak dengan suara rendah, masih di dada Long Haon ini. Ini adalah luka yang dalam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kekuatan senjatanya sendiri? Belati ini bahkan memiliki efek tambahan menyedot kekuatan hidupnya. Long Haon memegang tubuh lembutnya di lengannya, dan meskipun wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat, dia secara bertahap mengungkapkan ekspresi lega saat dia melihat Sheng Yu yang heroik pergi. Chair, maafkan aku, ini sepenuhnya salahku. Apakah Anda bersedia memaafkan saya? Long Haon menggerakkan kepalanya di atas bahunya, telinga mereka saling bersentuhan. Aroma harum keluar dari tubuhnya. Saat itu, dia seolah tidak bisa merasakan sedikit pun rasa sakit dari lukanya. Part 153. Ini hanya kesalahpahaman, saya salah, saya seharusnya tidak meragukan Anda, Long Haon. Aku mohon, cepat lepaskan aku. Chair tidak berani mengerahkan kekuatan dalam perjuangannya, belatinya sangat tajam, dan situasinya akan menjadi lebih rumit jika lukanya terus meluas. Long Haon sedikit terkejut sebelum menampilkan senyum lebar, aku tidak ingin melepaskanmu. Kesempatan memelukmu ini adalah sesuatu yang aku peroleh dengan susah payah. Chair dengan bersemangat berkata, bodoh, aku akan membiarkanmu memelukku lagi di masa depan, jadi cepatlah dan lepaskan aku. Belati saya memiliki efek menyerap kekuatan hidup, jadi jika ini terus berlanjut, kekuatan hidup Anda akan habis seluruhnya. Anda berjanji untuk melindungi saya selamanya, bagaimana Anda bisa melakukannya jika Anda bahkan tidak bisa melindungi tubuh Anda sendiri? Satu ons keheranan muncul di wajah Long Haon, membawa sedikit kelicikan, saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku akan mengukir kata-kata ini ke dalam pikiranku.
Baru saat itulah dia akhirnya melepaskan lengannya dari pelukannya. Chair telah membuat persiapannya sejak lama, dan mengeluarkan belatinya seperti sambaran petir. Segera, gelombang darah meledak keluar dari dada Long Haon dan menembak keluar dari punggungnya saat ia lemah jatuh. Meskipun Chair buta, gerakannya sangat cepat dan akurat. Dengan kecepatan kilat, dia bergegas maju untuk menopang tubuhnya dengan jari-jarinya diletakkan di dadanya serta punggungnya, mencegah darahnya mengalir keluar. Cahaya keemasan lembut, membentuk pola segi 6, muncul di tanah dan menerangi seluruh tubuh Long Haon. Seketika, darah berhenti mengalir dan Long Haon hanya bisa merasakan perasaan ringan dan hangat di lokasi luka. Detik berikutnya, perasaan sedingin es menghilang dan energi spiritual terkonsentrasi di podium tersebar saat lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang yang bertindak adalah kepala aula tambahan dari kuil imam, Kardinal Ruo Shui. Dengan ringan menggelengkan kepalanya, Ruo Shui tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan komentar dengan suara rendah, benar-benar sepasang anak kecil yang bodoh. Ksatria penjaga juga memiliki keterampilan penyembuhan, tetapi dalam hal ini, dibandingkan dengan pendeta yang berspesialisasi di dalamnya, ada kesenjangan yang cukup lebar. Bahkan ketika para pendeta menggunakan kemampuan suci yang sama, efek akhirnya akan berbeda. Dalam hal penyembuhan, para priest memegang kendali yang lebih baik atas kemampuan mereka, dan cahaya suci mereka bahkan lebih lembut. Dengan kehadiran kardinal puncak seperti Ruo Shui di dekatnya, bahkan mati secara sukarela akan sangat sulit, selama kepalanya tidak terluka parah. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya dengan ketidakberdayaan. Saat dia melangkah maju, kilatan cahaya keemasan muncul dan dia menghilang tanpa pemberitahuan. Jelas, sisa masalah ini tidak membutuhkan intervensi langsungnya. Han Qian terbatuk sekali sebelum melihat 5 master aula tambahan lainnya. Apa yang akan kita lakukan dengan permintaan Long Haon? Mari kita berikan pendapat kita karena situasi seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Menurut semua yang Long Haon katakan, meskipun memiliki 2 orang yang dipilih dalam 16 besar bukannya satu belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah pasukan perburuan iblis, itu seharusnya tidak menghalangi keadilan proses. Lebih jauh lagi, dia rela melepaskan hadiah tungku spiritual untuk ini. Saya cenderung menyetujui permintaannya. Sui Feng, bagaimana denganmu? Ying Sui Feng mengerang tanpa menahan diri, merasa murung jauh di lubuk hatinya. Si tua bodoh ini sangat licik, dengan putri kecil kami Chair di sini, bagaimana mungkin saya tidak memberikan persetujuan saya? MH, aku tidak keberatan. Meskipun dia merasa sangat muram tentang ini, dia masih memberikan persetujuannya dengan gumaman. San Shui merenung sebentar, sebelum menjawab, sepertinya tidak sesuai dengan aturan, jika pesaing muda masa depan merujuk pada urusan ini, mungkinkah kita harus terus membuat pengecualian seperti ini? Guru Saint Magelin Chen berbicara kembali dengan senyum di wajahnya, kakak perempuan San Shui, Anda tidak boleh berbicara seperti ini. Sepertinya Long Haon ini tidak jauh lebih tua dari 10 tahun, tetapi masih berhasil muncul sebagai juara terakhir. Saya khawatir tidak akan mudah bagi pemuda masa depan untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Selanjutnya, masalah ini benar-benar karena suatu kebetulan. Jadi, kita harus menuruti permintaan Long Haon. Hanya saja, bukankah harga kompor spiritual ini agak terlalu mahal? Saya pikir kita harus lebih fleksibel dengan keadaan. Han Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita tidak meminta dia untuk membayar hadiah lain sebagai harga, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan orang lain memilih anggota regu lain? Masih lebih baik seperti ini. Kami membuat pengecualian besar untuk aturan kali ini, jadi di masa depan, setiap kali seseorang memasuki 3 besar, dia akan dapat memilih untuk melepaskan kompor spiritual untuk anggota lain untuk pasukan pribadinya. Tapi anggota tambahan ini tidak boleh berada di 16 besar. Apa pendapat semua orang tentang ini? Ruo Shui menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo lakukan seperti ini akan membawa nafas baru bagi umat manusia. Anda mendapat persetujuan saya. Aula pembantu kuil prajurit Ren Wokuang juga memberikan persetujuannya, saran saudara Han cukup adil. Untuk berhasil melatih ke tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, anak-anak ini tidak sesederhana itu. Mereka pasti hampir tidak memiliki masa kanak-kanak sama sekali.
Sebagai orang tua mereka, kita tidak bisa terlalu keras terhadap mereka. Membiarkan keduanya, dengan hubungan yang begitu baik, berada dalam tim yang sama akan berkontribusi besar pada kolaborasi semua anggota di dalamnya bersama-sama. Han Qian tersenyum, karena semua orang setuju, saya akan segera mengajukan permintaan ini kepada pemimpin aliansi segera setelah saya kembali, melihat bahwa itu telah mendapatkan persetujuan dari semua wakil pemimpin aliansi. Pembentukan tim dengan roulette akan berlangsung besok. Long Haon sangat bersukacita, dengan hormat membungkuk pada 6 master aula tambahan dan berkata, terima kasih banyak kepada kalian semua senior atas bantuan Anda. Han Qian membuka matanya lebar-lebar tanpa menahan diri, memelototinya, cepat dan istirahatlah, bocah gila. Saya benar-benar tidak tahu apakah yang Anda lakukan pantas dipuji. Long Haon menjulurkan lidahnya. Pada saat itu, dia akhirnya terlihat, sampai batas tertentu, seperti anak laki-laki berusia 14 tahun. Han Qian berbalik, dan menghadapi pesaing lain yang belum pergi, berteriak keras, apa yang masih kamu lihat? Semuanya berubah menjadi debu. Para pemuda segera bubar dalam keadaan gempar, mendiskusikan hal-hal hari ini yang cukup sulit untuk dikomentari. Li Xin buru-buru maju. Melihat noda darah di dada Long Haon, dia benar-benar tertekan. Lil, bro. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk itu? Long Haon tertawa kecil, tapi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memegang erat tangan kecil cair yang sedingin es. Li Xin tidak membahas masalah ini lebih dalam. Hanya, kesannya tentang Haon menjadi lebih besar dari sebelumnya. Diam-diam menatap Long Haon, yang diam-diam pergi sambil memegang tangan cair, dia datang untuk mengepalkan tinjunya. Batuk, batuk-batuk diam-diam, Lin Xin kembali ke akal sehatnya. Berbalik, yang bisa dia lihat hanyalah kakeknya berdiri di sampingnya dengan tatapan serius. Kakek. Lin Xin menunduk. Sejak kecil sampai sekarang, dia telah dimarahi dan dipukul oleh kakeknya berkali-kali. Namun, kutukan gila yang dia harapkan kali ini tidak datang. Sebuah tangan besar dan hangat diletakkan di bahunya, menepuknya dengan lembut. Agar kamu berdiri pada saat itu, tampaknya kamu setidaknya seorang pria pada akhirnya. Menepuk sekali lagi bahu cucunya, Lin Chen mengambil langkah besar. Di sudut mulutnya muncul senyuman. Tampaknya cucunya, yang awalnya berperilaku sangat tidak menyenangkan, akhirnya tumbuh dewasa. Lin Xin, bagaimanapun, telah berdiri untuk membela Long Haon dan selanjutnya memutuskan untuk memikul semua tanggung jawab atas masalah itu. Akhirnya, cucunya tidak mempermalukannya. Sampai batas tertentu, ia mulai tumbuh sebagai pria sejati. Melihat sosok kakeknya dari belakang, Lin Xin tiba-tiba merasakan perasaan menggelora yang keluar dari lubuk hatinya, entah bagaimana menindasnya. Kedua matanya menjadi lembab, saat dia menggumamkan kata-kata yang hanya dia yang bisa mendengarnya, Ibu, akan sangat bagus jika kamu masih hidup. Cair mengambil tangan Long Haon, sering memeriksa denyut nadi pergelangan tangannya, untuk memastikan bahwa tubuhnya dalam kondisi baik. Baginya yang berhasil sepenuhnya menghilangkan efek tambahan dari belatinya dengan begitu mudah, kemampuan penyembuhan Kardinal Ruoshui benar-benar terbaik. Sekarang, Long Haon hanya merasa sedikit lemah karena kehilangan darah, bahkan luka lain di tubuhnya secara tidak sadar disembuhkan olehnya. Itu membuktikan betapa pentingnya seorang imam yang luar biasa bagi sebuah tim. Itu adalah jaminan kelangsungan hidup seluruh pasukan. Cair adalah orang yang memimpin Long Haon kembali ke hotel. Dia pergi sejauh untuk masuk ke kamarnya untuk pertama kalinya. Li Xin tidak tinggal lama, setelah memastikan bahwa luka Long Haon tidak terlalu buruk untuk terakhir kalinya, dia perlahan melangkah mundur, meninggalkan dua kekasih kecil ini sendirian. Long Haon menarik Cair, membiarkannya duduk di sisinya sebelum dengan lembut mengangkat cadarnya. Cair dengan cepat menundukkan kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang cantik yang memerah. Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Anda memuntahkan darah sebelumnya. Long Haon merangsang pelindung pergelangan tangannya, menggunakan mantel suci, tambahannya, untuk menutupi mereka berdua di dalamnya. Merasakan sensasi hangat dari mantel suci, Cair dengan ringan menggelengkan kepalanya. Maaf Haon, akulah yang menyebabkan kecelakaan hari ini. Jika saya tidak begitu gelisah, Anda tidak akan.
Long Haon memulai, Chair, akulah yang seharusnya memberitahumu tentang masalah ini dengan Lin Xin sebelumnya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Chair menggelengkan kepalanya dan berkata, akulah yang tidak percaya padamu. Ini sudah kedua kalinya, setelah yang pertama dan kedua, saya tidak akan membiarkan ketiga kalinya terjadi. Di masa depan, apapun yang akan Anda lakukan, saya akan memiliki kepercayaan penuh pada Anda dan mendukung Anda dalam pilihan Anda. Saya tidak akan membiarkan situasi seperti hari ini terulang lagi. Melihat wajahnya yang sangat cantik, dan mendengarnya berbicara tentang tanggung jawabnya seperti ini, Long Haon tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan lengannya dan dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Meskipun cair ramping, tubuhnya terasa sangat lembut. Memeluknya di dadanya terasa sangat nyaman. Sejak Long Haon memeluknya untuk pertama kalinya, dia sangat menikmati perasaan seperti ini. Wajah cantik cair berubah bahkan lebih merah, tapi dia tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Dengan lemah lembut meringkuk di dadanya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Sebaliknya, kebahagiaan yang dia pancarkan hanya diperkuat seiring berjalannya waktu. Masalah hari ini menyebabkan mereka berdua mengalami cedera, dan bahkan mengganggu seleksi perburuan iblis. Tetapi itu membuat mereka merasa lebih penting bahwa mereka terikat satu sama lain dengan lebih baik. Demi Long Haon, Chair kebobolan 2 kali, semua untuk suaminya. Lebih penting lagi, kesalahan Long Haon adalah apa yang menyebabkan dia memuntahkan darah. Untuk menghasilkan efek seperti itu, seberapa sayangkah tempat Long Haon di hatinya? Dan demi dia, Long Haon lebih suka meninggalkan harta karun dari surga yang dikenal sebagai kompor spiritual, dan bahkan bersedia untuk meninggalkan tempatnya sebagai anggota Demon Hunting Squad. Lebih penting lagi, demi mengurangi kesan buruk Sheng Yu tentang dirinya, dia tidak ragu-ragu menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya untuk menunjukkan perasaan tulusnya. Poin utama dari pelukan yang mereka berdua lakukan bukanlah tentang tubuh mereka yang menempel erat satu sama lain, tetapi yang lebih penting, jarak antara hati mereka menyempit. Itu berlangsung sampai senja, ketika Long Haon akhirnya mengirimnya kembali ke kediamannya. Meskipun mereka melewati begitu banyak tikungan, pada akhirnya, semuanya telah terpecahkan. Hal ini memungkinkan Long Haon merasa sangat lega. Tidak terpisah dari Chair, itu adalah premis utama. Meskipun sekarang, masalah ini akhirnya terselesaikan. Long Haon akhirnya bisa memusatkan perhatiannya pada upacara pemilihan besok. Pada akhirnya, siapa yang akan menjadi bagian dari pasukan perburuan iblisnya? Dia sudah memilih 2 orang, Lin Xin dan Chair. Jadi sekarang, hanya tersisa 3 orang lagi, seorang priest, warrior, dan summoner. Tentang fakta bahwa ia meninggalkan kompor spiritual demi Chair, Long Haon tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Baginya, bahkan 10 atau 100 tungku spiritual tidak dapat dibandingkan dengan Chairnya. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.